Terdapat sebuah bangunan bersejarah mengenai syiar Islam peninggalan Kasunanan Surakarta yang terletak di Desa Pengging, Banyudono, Boyolali. Sebuah masjid yang masih kokoh berdiri meskipun sudah 1 abad lebih lamanya. Namanya Masjid Ciptomulyo. Nama yang cukup unik karena berasal dari bahasa Jawa. Cipto berarti menciptakan, sedangkan mulyo berarti kemuliaan. Nama ini tercipta dengan harapan bahwa Masjid Ciptomulyo akan menciptakan kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi siapa saja yang sholat di sana. Dalam sejarahnya, Masjid Ciptomulyo didirikan oleh Pakubawono ke-10 Ratu Solo. Masjid ini diresmikan pada 14 Jumadil Akhir di tahun 1838 J atau setara dengan 1905 Masehi. Tanggal peresmian ini dicantumkan pada papan di depan masjid dengan menggunakan aksara Jawa kuno yang jika dibaca maka bunyinya Adekipun Masjid Ciptomulyo Selosopon kaping 50 Jumadil Akhir tahun 1838 J. Dulunya masjid ini merupakan masjid kecil yang bernama Karangduet yang dibangun oleh Raden Nganten Padmanegara atau Kiai Zainal Abidin yang sering dijadikan pesanggrahan keluarga kerajaan saat melakukan siraman dalam di Umbul Pengging yang letaknya tak jauh dari masjid ini. Ciptomulyo ini didirikan oleh Pakubawono ke-10 hari ini Selasa Pon tanggal 14 sasine Jumadil Akhir tahun nama tahun J angkane 1838. Pada tulisan Jawa itu saya ndak hafal, rapalan ini ngerti ngerti tulisan ini ngerti. Tulisan Jawa sing ning nggur itu sudah umur 1 abad lebih juga. Nanti foto. Itu ono telung lari. Lari pertama itu unine adegipun Masjid Ciptomulyo. Larian pertama. Larian sing nomor loro sing tengah. Selosopon kaping 14 Jumadil Akhir J. Sing sor dhewe 1838. Nah, tadi ini menunjukkan berdirinya Masjid Ciptomulyo. Sholat di Masjid Ciptomulyo itu karena Cipto itu didadekke dibangun gen mulya donya mulya akhirat. Wong salat ning Ciptomulyo kuwi rasane adem ayem, adem ayem. Nah, banyak orang yang menginginkan nek ora salat ning Ciptomulyo rumangsane ora kepenak. Banyak yang malam-malam pas waktu malam yang pergi ke sini hanya ikut akan sholat sunat, bar sunat kundur mungkin. Banyak sih. Jadi sholat ning Ciptomulyo kuwi rasane kepenak, ayem tentrem. Ya, dunia akhirat insyaallah. Arsitektur masjid ini masih kental akan budaya Jawa. Suasananya masih Jawa kunkuni dengan bentuk menyerupai pendopo dan atap yang berbentuk limasan. Di atas atap masjid juga terdapat arah mata angin yang masih asli dan terjaga.
Kemudian bangunan masjid bagian dalam ditopang oleh 4 tiang kokoh dari kayu jati. Mimbar masjid dengan kayu itu juga masih digunakan ketika khutbah maupun ceramah. Selain itu, terdapat 5 pintu utama masjid yang masih asli berhias ukiran dengan nama Pakubuwono X. Bahkan kentongan dan beduk yang digunakan di masjid ini juga masih asli dan kokoh, meskipun sudah seabad lebih lamanya. Beduk dan kentongan ini pun masih dibunyikan ketika masuk waktu sholat. Ketika kulit kerbau yang digunakan di beduk tersebut rusak, maka pengurus akan memesan kulit kerbau atau sapi di daerah Jepara dengan ukuran yang sesuai. Menurut Mbah Ahmadi selaku pengurus masjid, hanya ada 3 hal yang direnovasi sejak masjid ini berdiri, yaitu di bagian atapnya yang semula memakai kayu kemudian diganti menggunakan genteng. Namun dengan adanya kebijakan pemerintahan, atapnya kemudian diganti lagi menggunakan asbes. Dan selanjutnya di bagian lantai. Dulunya lantai itu hanya ubin biasa, kemudian dengan kotak infak yang ada, lantai tersebut diganti keramik dan diganti lagi dengan marmer dengan dana pemerintah atas kebijakan renovasinya. Dan yang terakhir di bagian dinding masjid yang sekarang menggunakan marmer atas dana infak masjid. Ada sejumlah keunikan dari Masjid Ciptomulyo. Umumnya, bangunan masjid pintu masuknya menghadap ke timur. Namun, Masjid Ciptomulyo ini menghadap ke tenggara. Masjid ini berdiri di atas batu setinggi 75 cm dengan lantai yang ditutup ubin berwarna. Selain dibangun oleh raja, kemudian nama, bentuk bangunannya, dan yang paling unik yakni arah kiblatnya yang sering membingungkan para pendatang. Masjid itu sekilas sudah mengarah ke arah barat. Biasanya arah kiblat serong ke kanan. Namun di Masjid Ciptomulyo ini memiliki arah kiblat serong ke kiri. Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah memasang gambar yang menunjukkan arah kiblat sudah sejak lama. Arah kiblat yang terbuat dari kuningan atau tembaga itu dipasang di lantai serambi masjid bagian depan. Selain arah kiblat, bentuk bangunan masjid ini juga tergolong berbeda dari masjid kebanyakan. Masjid Ciptomulyo menampilkan desain Jawa kuno. Ornamen-ornamen ukiran terpasang di ventilasi pintu. Nama masjid juga menggunakan bahasa Jawa, yakni Ciptomulyo. Nama ini berbeda dengan mayoritas masjid di Indonesia yang menggunakan bahasa Arab. Sejak dibangun ratusan tahun lalu, masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Namun, bentuk masjid masih asli seperti saat awal dibangun. Bahkan, konstruksi kayu dan bangunan juga belum berubah. Semua kayunya masih asli. Sejumlah benda lain yang masih asli sejak zaman dulu seperti beduk dan kentongan. Bahkan, beduk berukuran besar itu dibuat dari kayu utuh. Di kentongan itu juga terdapat tulisan PBX atau Pakubuwono X. Di serambi depan, tepatnya di atas tangga masuk, juga masih terpasang prasasti dari kayu dengan tulisan huruf Jawa yang menjelaskan tentang waktu didirikannya Masjid Ciptomulyo. Kemudian, kubah masjid yang memiliki arah angin juga masih dipertahankan. Sosial. Bakti sosial wujudnya mobil ambulan. Siapa yang mau pinjam gratis, tidak pakai biaya. Ini untuk bakti sosial.
Lah, untuk kegiatan di Cipto Mulyo di sini ada. Ini tadi ada, ini ya, belum masuk. TPA. TPA itu ada Senin, Rebu, Jumat, Ba'da Asar. Ba'da Asar itu boleh jam 4, boleh jam 5. Sebelum jam 5 ke Ba'da Asar. Ini kegiatan yang lain, pengajian. Di sini ada pengajian itu dilaksanakan Ba'da Isya sampai kurang lebih 60 menit. Harinya malam Senin Ba'da Isya langsung duduk di sini, disetel itu mesinnya ke sono ngajarnya. Jadi ada bahan-bahan yang akan disajikan di sana. Malam Senin, kemudian malam Rebu. Malam Rebu kecuali malam Rebu Wage. Rebu Wage itu umum. Nek malam Rebu biasa khusus ibu-ibu. Terus malam Jumat Wage. Jumat Wage ya umum. Jadi malam Senin, malam Rebu Wage, malam Jumat Wage. Itu pengajian rutin. Terus Minggu pagi, Minggu Kliwon pagi, namanya Minggu Barokah. Bar subuh Minggu Kliwon. Dan yang lain-lain pengajian akbar itu dilaksanakan sebelum atau menjelang tahun baru Hijrah. Sebelumnya diadakan lomba antar TPA TPK sekecamatan Banyudono. Terus sebelum menjelang hari H diadakan pawai tangaruk dari kecamatan sampai sini. Jadi ini begini pengajian tadi jam 2 sampai sekarang ini terbangan rame-rame. Itu menjelang hari tahun baru. Itu pengajian akbar. Ini pengajian biasa itu tadi malam Senin, malam Rebu, malam Jumat, Minggu subuh, Minggu Kliwon subuh. Nah, terus setiap baca subuh dibacakan satu hadis, mukhatab hadis. Itu satu ya urut satu hadis setiap hari. Nah, itu setiap hari. Ini kegiatan di Cipto Mulyo.